kita gagal, jangan anggap kegagalan itu jadi pemicu semangat kita menjadi down, tapi bikin kegagalan itu menjadi motivasi untuk meraih kesuksesan. Yaitu kita tidak akan pernah tahu sampai di mana kemampuan kita jika kita tidak mau untuk memulainya. Nah, sebelum kita mencoba, jangan pernah menyerah dan jangan pernah takut untuk berjuang, karena tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi ke depan sebelum kita sendiri yang memulainya. Latar belakang yang membuat saya mendapatkan moto itu adalah begitu dokter vonis bahwa paru-paru saya tidak bisa sembuh, saya tidak bisa disembuhkan secara medis. Kemudian dokter bilang pengobatan yang ada ini tidak untuk menyembuhkan, hanya untuk menjaga agar kankernya tidak kembali dan kerusakan paru-parunya tidak bertambah dengan cepat. Dengan kata lain, saya hanya menunggu hari terakhir gitu. Tapi setelah saya lihat rekan-rekan ada yang mendahului walaupun tidak sakit lama seperti saya, dan saya pikir sebenarnya kita semua sekarang sedang menunggu hari terakhir kita. Walaupun kelihatan sehat, betul, tapi bisa juga tiba-tiba Tuhan panggil kan, sama-sama menanti semuanya. Jadi, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari terakhirnya. Nah, berlatar belakang itulah saya kemudian berpikir bahwa dulu saya seorang fighter, penerbang tempur. Sekarang saya bukan seorang penerbang tempur lagi, tapi saya tetap seorang fighter, yaitu pejuang hidup. Wah, luar biasa. Once a fighter, always a fighter. Nah. Dalam hati saya, ya Tuhan, kuatkan saya. Dia memang anak polisian orang kaya, tapi belum tentu nasibnya lebih baik daripada bapaknya. Begitu juga saya selalu berjuang, berdoa. Dan akhirnya nggak tahu, teman saya kalau nggak salah sekarang udah narkobaan, dia di Pekanbaru itu ya. Ya itulah, dengan adanya pengalaman hidup saya, jangan pernah kita menjengkali seseorang, walaupun dia anak orang miskin, tapi niat dan kemauannya diberkati Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi akan ke depannya. Nah, itulah yang saya rasakan dan buktinya itulah sebagai titik awal saya untuk bangkit dan tidak jadi melakukan bunuh diri. Kemudian ya dari situ saya berjanji dalam hati saya, apapun yang dijumpai oleh tangan saya, yang dipercayakan oleh Tuhan, sekecil apapun itu, saya akan bertanggung jawab dan juga akan melakukan semaksimal yang saya mampu. Nah, itulah baru dengan narik beca, kemudian dipercaya lagi supaya jadi kenek, jadi supir malam, saya supir angkot siang, dan juga sampai dengan pilihan terbaik waktu itu untuk jadi tentara. Ya itulah jalan ceritanya kenapa saya jadi sampai tentara dengan detik ini. Ya mungkin kami pesan kepada teman-teman kami yang di luar, baik yang mungkin sudah bergabung dengan kami maupun yang belum, jangan pernah merasa berkecil hati, dalam artian bahwa apapun kalau kita lakukan dengan semangat, dengan teguh, gigih, pasti akan membuahkan hasil apapun itu. Dan bersyarat sama. Dan yang terpenting kita harus tetap yakin bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalan selama kita ada niat. Seperti itu. Manjada wanjada. Amin. Manjada wanjada. Tapi ya itulah jalan hidup ya. Jadi untuk adik-adik yang sedang berjuang, terus berjuang ya, tetapi persiapkan juga hati kalian ya, bila mana tidak sesuai yang kalian harapkan ya, yang penting do the best ya, Tuhan akan selesaikan semuanya. Termasuk buat saya, ternyata saya tidak jadi perwira TNI, tapi puji Tuhan, Tuhan berikan pelayanan saya juga mengabdi kepada negara, kepada masyarakat ya, dan saya sangat bersyukur dan mencintai tugas pekerjaan saya yang sekarang. Ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemuda-pemudi Indonesia? Ya, pesan saya kepada para wanita-wanita yang masih muda di Indonesia, wanita Indonesia yang masih muda, gapailah cita-citamu setinggi langit, jangan ragu, jangan mudah putus asa, jangan pantang menyerah, terus yakin bahwa ketika kamu punya niat yang baik, kamu melakukan yang baik dan benar, semua akan
berhasil dengan baik dan benar. Iya. Ya, kalau ada rintangan-rintangan, itu adalah sebagai sumber kekuatan kita untuk maju. Seperti kakak Grace, Bido saat ini toh, harus selalu semangat dan semangat. Ya, jangan mudah putus asa. Oke? Selamat berjuang para wanita-wanita muda Indonesia. Doa kami, orang-orang tua, selalu menyertai kalian. Amin. Amin. Kepada teman-teman atau anak saya di luar sana yang masih lagi berjuang mendaftar TNI Angkatan Darat maupun Laut atau Udara, tetap semangat. Atau polisi juga. Atau polisi, tidak ada yang tidak mungkin. Semua itu cuma satu aja, tekad yang bulat dan doa, kekuatan, pasti insya Allah berhasil. Amin. Semangat. Oke. Siap. Malam ini adalah malam terakhir saya di sini. Besok saya akan pergi ke SPN jam 4:30 subuh, karena jam 6 harus sudah di sana. Maaf bila kata-kata saya mungkin kurang atau ada salah kata. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabang saya dibacakan gini kan, Datan 2 Cepel Kuat Rizky Olysyawani, penempatan lama Pama Puspalat kan. Kemudian penempatan baru Paldam IM. Seperti saya langsung kayak shock gitu. Seneng ya? Ore gitu enggak? Saya kaget jujur, karena saya pikir saya dari Sampit jauh banget ke ujung kan. Jadi saya pikir saya ke ujung, saya tuh kayak kaget juga kan, kayak saya ini bener nggak sih saya IM, tapi sudah dibacakan gitu. Nggak mungkin kan ngarang-ngarang, pasti sebetulnya itu ternyata ngeprank, nggak mungkin ngeprank. Seperti kaget, terus tiba-tiba kepikiran orang tua ya, saya mikir ya saya pasti pemikiran, apalagi wanita, pemikiran seperti ya ini saya kapan ya bisa pulang kalau kayak gini jauh lagi ya. Terus udah saya berpikir lagi, oh ya saya udah tetapkan saya, dan saya udah milik negara, udah perjanjian dari awal kita pendaftaran kan siap ditempatkan di mana saja. Jadi saya mikirnya gini aja, oh ya nggak apa-apa, saya kan pajak baru juga, nggak apa-apa kalau di jauh-jauh hitung-hitung cari pengalaman. Betul. Kan nambah teman, cari pengalaman, cari jodoh. Siap. Jodoh berdasarkan skep. Saya juga ngasih tau orang tua, nggak apa-apa mah Pak, saya bilang kan, karena kan biarpun kita jauh tetap aja kita bisa berhubungan, video call. Mama saya tuh juga bilang gini, nggak apa-apa nak, demi kesuksesan juga, nggak apa-apa timba aja ilmu sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya, seperti itu kan. Jangan juga baru langsung balik kampung. Ya, bagus ya. Jadi itu saya juga, itu yang menguatkan saya kan, orang tua saya tuh alhamdulillah pengertian gitu. Dari dulu emang udah pengertian ya, maksudnya udah ngerti anaknya ntar kalau mau jadi abdi negara. Asal membawa nama bujur atau banar, pasti kita akan selamat. Artinya, apabila kita berada di mana saja, meskipun di negeri orang, asal kita baik dan jujur, pasti kita akan selamat. Kalau kalian mau maju, mau sukses, semua itu nggak simple. Nggak mudah. Butuh usaha, niat, persiapkan diri. Jangan kalian mikir, hari ini udah selesai hari ini, mikir ke depannya. Kayak kita nih, aku mau jadi ini, kan masih lama, aku belum lulus SMA, nanti aja mikirnya. Itu jangan, itu salah. Kalian persiapkan dari sekarang. Kalau kalian persiapkan dari sekarang, karena waktu itu sekarang tuh terasa cepat. Semuanya tuh cepat. Jangan mikir simpel, aku nggak lewat ini, masih ada tahun depan. Nggak bisa gitu. Tahun depan, kalau ya rezeki tahun depan, mungkin kalian rezekinya tahun ini karena kalian males atau apa, rezekinya jadi sia-sia gitu aja kan, karena nggak mau usaha. Jadi walaupun kita orang bawah, jangan minder, jangan pernah minder.
Buktiin kita bisa angkat derajat orang tua. Siapa yang kita banggakan kalau bukan orang tua? Kalau kesannya dan pesan dari aku adalah kalau emang cita-cita kalian, itu harapan kalian, mantapkan bener, persiapkan diri kalian dengan baik. Dalam arti semuanya ya, semuanya kalian persiapkan dari administrasinya sampai diri kalian kan, dan masa depan menanti kalian. Jangan lupa restu orang tua juga. Ya. Betul. Restu orang tua yang paling penting ya Kak. Saya pernah mendapatkan suatu pernyataan dari senior-senior. Keberhasilan seorang tentara manakala dia bisa sampai dengan purna tugas. Siap, itu dia. Itu keberhasilan. Karena seperti kita lihat ya, beberapa di antara kita tidak sampai purna. Siap. Selesainya itu banyak hal. Ada yang karena pelanggaran, ada yang karena memang tidak menjaga kondisi fisik dan sebagainya, macam-macam. Banyak di antara teman-teman yang membuat pelanggaran, tidak disiplin, kan akhirnya juga tidak selesai. Belum selesai dari perbuatan dengan tidak hormat, kan? Bisa sampai purna itu suatu hal yang harus disyukuri betul. Pokoknya kita targetnya bisa purna tugas. Siap, walaupun masih kelihatan muda. Kayak seumuran. Kayak seumuran. Janganlah. Ya baik Mas, terima kasih Mas buat bincang-bincangnya. Oke. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu. Salam hormat buat keluarga. Terima kasih. Oke, sip. Oke. Oke ya.
Kalau saya Bang, ya yang bisa saya berikan semangat ya kayak ada kata-kata buat saya sendiri Bang, ya nothing is impossible itu pernah saya buat di Instagram saya, make it possible. Tidak ada yang tidak mungkin gitu Bang. Buat itu menjadi mungkin gitu Bang. Jadi dengan kata-kata tidak ada yang tidak mungkin itu, ya jangan pernah kita berhenti untuk mencoba. Lebih baik kita mencoba daripada kita diam saja gitu Bang. Kalau diam kan masih terawang-terawang nih. Aduh, gimana ya? Udah maju aja terus. Percaya gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya bisa. Begitu Bang. Itu yang buat saya percaya dan berani gitu Bang. Karena kalau kita melakukan yang baik, pasti baik saja kita lakukan juga. Banyak yang mungkin omong, ini begini. Tapi ya itu tadi saya tanamkan dalam diri saya, tidak ada yang tidak mungkin gitu. Buat itu menjadi mungkin, apapun itu, untuk meraih yang positif. Siap. Begitu saja Bang. Bagi perwira-perwira muda maupun junior mungkin yang masih PAMA, kalau kami pribadi prinsipnya adalah lakukan yang terbaik di setiap tugas. Jadi kami kebetulan berdinas sudah kurang lebih 15 tahun. Jadi kami dapat kesempatan apapun kami coba lakukan, ataupun kami coba ambil. Misalnya ada kesempatan belajar di luar negeri ataupun latihan, kami coba ambil. Kemudian yang pertama adalah untuk mengambil itu harus siapkan diri dulu. Jadi kalau misalnya ujiannya apa, fisik, kemudian bahasa ataupun keterampilan khusus lainnya, kami siapkan sambil melaksanakan dinas. Jadi yang paling gampang mungkin belajar bahasa, karena di satuan mungkin kesempatan belajar bahasa tidak ada. Ada kursus bahasa di Pusbahasa ataupun di Pusdik apabila komandan berkenan mendaftarkan diri. Kemudian apabila tidak dapat kesempatan tersebut, kita belajar di satuan di sela-sela waktu kedinasan. Kemudian kalau fisik, kami yakin kalau program muda pasti fisik masih jos lah, tidak ada halangan. Tapi intinya harus dipelihara. Kebetulan kalau seleksi pendidikan memang masih dalam ranah akademis, kemudian sama ataupun jasmani. Jadi jangan sampai terlena selama dinas di satuan, lakukan yang terbaik. Kemudian anggota harus disejahterakan. Kalau kami pribadi sih simple, anggota dan kita jangan sampai ada jarak. Kemudian karena doa anggota itu yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kita. Kemudian bagi teman-teman yang nonton yang mungkin masih dalam tahap seleksi, baik mau jadi TNI ataupun Polri, kalau prinsipnya kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi kalau sekali nyoba masih gagal, coba lagi. Mungkin masih belum masuk juga, coba lagi. Jangan putus asa, karena Tuhan punya garis tangan, kita punya garis tangan masing-masing. Mungkin kamu masuknya bukan di tahun ini, tapi tahun depan. Kemudian kalau masalah penyiapan fisik dan lain-lain, pasti mereka sudah berjuang, sudah menyiapkan diri secara maksimal. Cuman kalau misalnya gagal, itu berarti kembali lagi keberhasilan tertunda. Jangan patah semangat, terus mencoba, sehingga apabila mungkin sudah takdirnya masuk, ya berarti di saat itulah kita bisa masuk. Sementara itu Bang. Ya Bang, jadi kalau misalnya pesan dari saya untuk viewers yang saat ini bercita-cita, berkeinginan dan sedang berusaha untuk merajut mimpinya sebagai prajurit terbaik di TNI, dari saya tentunya yang paling dasar dan utama, semua itu harus diniatkan tulus untuk memuliakan kedua orang tua. Dengan kita punya keteguhan hati untuk berusaha memuliakan kedua orang tua dengan melalui cara menjadi prajurit TNI, menjadi abdi negara, yang tentunya memberikan kebanggaan kepada keluarga nantinya, itu bagi saya sendiri menjadi sumber energi yang tidak terbatas.
Kapanpun saya merasa lelah, kapan saya merasa jatuh, saya ingat bahwa semua ini saya lakukan untuk memuliakan kedua orang tua saya. Jadi saya tidak akan berhenti, saya akan terus berjuang. Namun juga kalimat terus berjuang ini harus diikuti dengan perencanaan dan persiapan. Jadi jangan cuma asal berjuang saja, semuanya harus direncanakan, dipersiapkan, dikonsepkan sehingga effort atau usaha yang kita berikan bisa maksimal untuk mencapai tujuan yang kita hasilkan. Jadi jangan yang paling pertama tetapkan tujuan dulu, ya kemudian niatkan tulus untuk orang tua. Yang ketiga, siapkan analisa apa yang akan dihadapi, misalnya tesnya seperti apa dan segala macam, disiapkan semua baru main. Jadi jangan istilahnya bonek lah, bondo nekat cuma kita asal terjang, jangan seperti itu. Jadi harus cerdas juga dalam menyiapkan semuanya supaya meningkatkan kemungkinan kita untuk mencapai apa yang ditargetkan. Begitu Bang. Buat rekan-rekan semua, jadi kalau ada kemauan itu, punya cita-cita, kita harus bekerja secara maksimal, lakukan yang terbaik dan tetap semangat. Jangan lupa berdoa dan berjuang. Mungkin itu aja dari saya. Buat yang mau masuk ya. Yang buat masuk. Kalau buat junior apa? Tentara yang junior. Kalau buat junior, saya cuma tidak banyak-banyak, lakukan yang terbaik dan tetap semangat. Itu pegangan saya. Itu bisa dijabarkan loh ya. Dari saya sekali lagi saya menyampaikan dan menyarankan kepada rekan-rekan saya sesama tamtama ataupun yang sudah bintara, bahkan mungkin yang perwira pun yang dari Sapa, yang dari tamtama, dari bintara, sekali lagi tidak usah kecil hati, tidak usah minder, tetaplah semangat. Apabila anak punya cita-cita, ya mohon dengan sebesar-besarnya dukungannya agar cita-cita anak tercapai. Begitu juga buat masyarakat umum, masyarakat sipil, petani, tukang becak, siapapun yang anaknya punya cita-cita untuk jadi tentara, mohon doa dan dukungannya, karena tentara bukanlah harus berawal dari keluarga tentara. Siapa aja bisa selagi punya kemampuan, punya kemauan dan etikat yang keras untuk mencapai cita-cita tersebut. Karena itu lagi, sekali lagi, tentara bukanlah milik keluarga tentara, siapapun berhak menurut saya. Sekali lagi itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan saya paham bahwa jadi tentara tidaklah harus punya koneksi yang hebat dan punya uang bertumpuk, tidak. Saya yakinkan bahwa anak saya Letnan 2 Bagas Yoga Satria Aji tinggal jadi tentara, saya tidak mengeluarkan biaya apapun selain biaya-biaya pokok, transportasi dan fotokopi. Yang lain-lain saya tidak, saya berani bersumpah. Siap, itu aja. Terima kasih. Dari Bagas, mungkin kalau dari kami, Bapak mohon izin pesan kami kepada seluruh remaja khususnya, raihlah cita setinggi mungkin. Kemudian apabila kita memiliki niat dan tekad yang kuat untuk menggapai cita-cita, teruslah berjuang, berusaha, dan jangan lupa meminta izin kepada orang tua atas cita-cita kita. Kemudian jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja dari kami, Bapak Letnan 2 Kavleri Bagas Yoga Satria Aji. Alhamdulillah, so far without ini kan semua anugerah Tuhan aja. Apa yang kita capai, apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu sebenarnya kan hanya anugerah Tuhan aja, ya kan? Contohnya kita udah pre-flight, kita udah cek itu pesawat, kita udah siapin semuanya, kita udah setting semuanya right, kita tetap aja bisa accident. Contohnya baru-baru ini Sriwijaya sangat sedih sekali saya mendengar ada juga accident yang menewaskan sekitar 62 passenger dan krunya. Sangat sedih. Ya itu tadi mau takdir Tuhan, mau diapain? So, aku yakin pilotnya udah sangat berpengalaman, Kapten Afwan sangat berpengalaman dalam bidangnya, sekian puluh tahun udah jadi pilot, apalagi udah di airline, is very tight dan lebih detail kalau training ya, udah jam terbangnya udah banyak, pasti dia akan melakukan semua prosedur yang harusnya dilakukan. Tapi ya gimana, Allah mengendaki lain, ya terjadilah kecelakaan, no matter what.
kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan Tuhan yang harus menentukan. Kita mau, saya dulu pengen jadi Kopassus, ya nggak bisa, ya udah jadi penerbang. Nanti anakku yang jadi Kopassus, misalnya. Sudah diatur lah sama Tuhan. Ya, itulah. So, cuman intinya satu, never give up. Don't ever give up. Kalau kamu pengen sesuatu harus dicapai dengan perjuangan. Jangan depend sama orang lain. Karena kalau di Amerika ini semuanya serba individu ya. Jadi nggak pernah kita bisa depend sama orang lain. Ya, jadi dependnya ya diri sendiri. Kita belajar sendiri, berusaha sehat sendiri, atur sendiri supaya bisa berhasil. Nah, itulah yang bikin kita mandiri. Makanya di Akmil dulu dilatih kita supaya mandiri, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, dari mulai prajurit calon prajurit taruna sampai sersan mayor 1 taruna. So, jadi ya itulah kelebihan kita dididik dari akademi militer, ya mempersiapkan diri kita menjadi laki-laki sejati. Ya dalam arti kita mampu bertarung di dunia luar. Jadi bukan jadi jago kandang aja. Kalau kita bisa berhasil di lingkungan Indonesia, ya bisa di luar negeri pun juga kita mampu. Dan itu udah saya proof untuk sana. Saya prove it to the world that I got that, I made it. So bukan mudah, tapi ya bisa. Makanya disampaikan kepada generasi muda yang punya cita-cita, jangan terpaku hanya dengan satu cita-cita. Kalau gagal jangan ngelokro, tetap semangat, harus berusaha keras, coba lagi. Dalam buku saya tulis, kalau kamu jatuh 10 kali, bangun 12 kali, lari. Udah puluhan tahun di Amerika masih tahu bahasa ngelokro. Tahu nggak ngelokro? Iya nggak? Ya, baiklah. Mental yang kuat itu tidak semudah yang seperti orang-orang katakan. Jelas ini? Mentalmu harus kuat, mentalmu harus kuat aja. Bukan semudah itu. Kau harus menempuh penderitaan yang panjang seperti tadi tuh. Sepatumu menggigit kulitmu yang halus tuh, kulit kakimu. Rangsel, helm, senjata itu menggerogoti badanmu tuh. Jelas ini? Itu proses. Ngerti nggak proses? Jangan kau dengan itu kau terlarut dalam kesengsaraanmu yang panjang itu. Kau diam, lemah. Semuanya tahu kamu itu capek. Semuanya tahu itu kamu lelah. Ya, tapi bagaimana? Kau mengurangi kadar capekmu, kadar lelahmu dengan cara memotivasi dirimu. Jangan terlarut. Dia kanan kirimu udah mulai banyak naik truk, kau ikut naik truk. Mentalmu tidak akan pernah jadi. Mental yang baguslah orang yang mampu memanage emosinya. Ketika penderitaan yang cukup panjang, melelahkan, rasa sakit, dia mampu sabar, yang kuat, kita harus bisa. Itu baru mental baja, jelas? Baik. Izin, kalau untuk prajurit TNI AD, bahwasanya saya menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya yang berdinas sebagai TNI bahwasanya tugas TNI ini sangat mulia sekali, apapun profesinya, apapun bidang apapun mereka harus menghargai apa yang mereka emban saat ini, karena disinilah peran kita tentu saja akan mewarnai, meskipun tidak banyak terhadap bangsa ini, tentu saja TNI sangat memperhatikan bagaimana kinerja kita, karena peran satu orang tentu akan menentukan satuannya, dan satuannya itu akan menentukan skala besar dalam ini institusi TNI. Di sini harapan saya bekerja dengan tulus dan ikhlas, karena memang apa yang dikatakan oleh pimpinan kita, bahasa itu memang simpel sekali, tapi ketika kita ikhlas melakukan hal tersebut, tentu saja hal yang hal yang sulit pun mudah kita lakukan. Kalau tidak ikhlas, hal yang paling mudah sekalipun rasanya berat sekali dan susah menuntaskan. Disinilah pentingnya kita memang harus ikhlas, karena ini adalah periuk kita, ataupun memang di sini kita mendapatkan segala sesuatu, kita harus bersyukur, sehingga kedepannya TNI ini tentu saja akan memiliki prajurit-prajurit yang profesional. Demikian untuk yang prajurit TNI. Kemudian untuk yang rekan kami di masyarakat sipil, adik-adik semuanya, bahwasanya dalam menentukan cita-cita tentu saja kita tidak bisa mengklaim bahwasanya cita-cita itu pasti kita akan capai, sehingga kita harus pasrahkan semua hasilnya pada Tuhan. Kita hanya bisa berusaha. Kemudian jika mindset kita sudah berusaha, mindset kita optimis, pasti ada jalan untuk mencapai tersebut. Tapi ketika kita sudah menganggap itu udah pesimis, pasti nggak bisa. Nah, pada saat itu ketika juga kita pasti akan gagal. Jadi mindset awal kita bahwasanya kita optimis itu yang penting dibandingkan
kita melakukan hal-hal yang negatif demikian. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Edward Sitorus Papua Channel. Yeay!